Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rahmanto. Saya dari mahasiswa Gigi Business School Jatiwaringin, kelas BM2, dengan nomor induk mahasiswa 24 11 90 78 10 dari jurusan Manajemen Bisnis. Dan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas menjelaskan mengenai kampus Merdeka. Oke, kita lanjut ke videonya. Apa itu kampus Merdeka? Kampus sejatinya menjadi tingkatan pendidikan yang akan dilalui oleh setiap orang saat sudah lulus dari bangku SMA. Kampus menjadi sebuah lembaga yang dapat menjadi tempat belajar dan meraup pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai berbagai macam hal. Dulunya kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Selama ini, pada dasarnya, sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran sistem SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan adanya konsep kampus. Konsep tersebut dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi yang dimiliki oleh Presiden guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan konsep kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Berikut adalah 4 kebijakan yang ada di dalam penerapan kampus merdeka ala Nadiem Makarim. 1. Mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH, perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus mereka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN BH nantinya dipastikan akan memiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya. Pada dasarnya, semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Adanya PTN BH nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengetahuan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. 2. Adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun. Ini bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. 3. Membuka prodi baru. Selanjutnya dalam penerapan kampus merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi baik itu PTN atau PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN atau PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru.
Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah dimiliki akreditasi A ataupun B. Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 World Universitas. Dalam penetapan kebijakan ini, ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan. 4. Adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi, mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil, pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan, membantu riset atau penelitian dosen, serta membantu mahasiswa S2 dan S3 melakukan penelitian. Kampus Merdeka yang memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. 4 kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan kampus merdeka yang diterapkan nantinya. Semua pihak tentu perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan membantu mahasiswa lebih siap menjadi SDM yang unggul. Oke, sekian video terkait presentasi kampus mereka. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.